fenomena banyaknya artis yang hijrah ya. Hijrah di sini maksudnya mulai mengenal Islam, ya, kembali kepada fitrahnya sebagai muslim. Dan tentu ini sangat baik ya, sangat baik sekali. Karena mereka mulai mendekatkan diri kepada agama kan. Karena banyak tuh contoh kan, ulama-ulama besar kurang apa ilmunya, tapi nyimpang kok. Kalau para artis saya lihat sih normal aja kan. Dan mereka juga tidak begitu dalam-dalam amat. Karena memang bukan niatnya mau jadi ustadz kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya. Para pemirsa yang berbahagia, kali ini saya akan membincangkan atau membahas terkait dengan fenomena banyaknya artis yang hijrah ya. Hijrah di sini maksudnya mulai mengenal Islam, ya, kembali kepada fitrahnya sebagai muslim. Dan tentu ini sangat baik ya, sangat baik sekali. Karena mereka mulai mendekatkan diri kepada agama kan itu. Yang tadinya ada kesan glamor kan, lupa dengan agama karena mereka artis, ini kembali ke fitrah. Ini luar biasa. Dapat hidayah mereka ini kan itu. Cuman yang menarik adalah hijrahnya mereka ini ada saja yang nggak suka gitu loh, ya. Ada kelompok-kelompok tertentu nggak suka gitu, ya. Dengan berbagai macam alasan, ya. Salah satunya dianggapnya para artis ini salah memilih guru gitu. Jadi dikhawatirkan akan menjadi sesat, bahkan bisa radikal gitu, ya. Nah ini yang menarik gitu. Saya jadi bertanya-tanya ya. Ya kok begini gitu ya. Jadi pertanyaan saya sederhana, ini Islam ini sebenarnya punya siapa? Islam sebagai sebuah agama itu milik siapa sebetulnya gitu. Apakah milik kelompok-kelompok tertentu? Saya kira enggak. Islam kan milik Allah, milik Rasulullah. Ya. Jadi yang bisa mengklaim benar atau tidak ya Rasulullah. Ya. Ukuran benar atau salah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kan begitu logikanya. Islam ini punya siapa sebenarnya? Apakah punya kelompok tertentu sehingga digunakan ukuran kelompok itu yang digunakan sebagai ukuran benar atau salah? Nah ini nggak fair, ya, nggak sehat menurut saya. Islam itu jelas milik Allah dan milik Rasulullah dan dijalankan menurut Al-Quran dan As-Sunnah kan gitu. Sederhana kok. Nah terkait dengan perbedaan metodologi ya biasa saja ya. Metode pengajarannya berbeda, itu normal aja ya. Yang penting secara akidah tidak bermasalah kalau saya begitu. Masing-masing boleh menggunakan metodenya masing-masing gitu. Tidak ada larangan. Tidak harus mengikuti metode kelompok ini, kelompok itu, enggak. Namanya juga metode, tidak harus selalu sama. Tapi yang penting kalau pandangan saya terkait dengan akidah. Sepanjang akidahnya masih utuh, ya nggak ada masalah. Selebihnya kan sekedar aksesoris lah kira-kira gitu. Jadi ini jadi lucu menurut saya kan. Sehingga berdasarkan apa kelompok tertentu menyalahkan mereka. Ya. Terus pakai standarisasi yang mereka buat sendiri kan gitu. Nah itu nggak bisa. Standar kelompok tertentu tidak bisa dipaksakan untuk dipakai oleh yang lain. Kalau persoalan sesat atau tidaknya, ya, dalam konteks pengajaran, keilmuan, ya, sekarang sudah jelas kok. Banyak itu ulama yang sanadnya katanya jelas, ilmunya bersanad, tapi nyimpang sesat. Ya kalau kita nonton di YouTube banyak itu, ilmunya nggak kurang-kurang. Tapi untuk apa kalau sesat gitu? Kalau merusak akidah, ya kan? Jadi nggak bisa jadi ukuran metode keilmuan. Semua kembali kepada ya akhlak masing-masing, gitu ya. Tidak bisa dipaksakan harus mengikuti standarisasi kelompok tertentu, nggak bisa. Sekarang kan kalau kita mengacu kepada hadis Rasulullah, itu ada 73 golongan. Ya.
Dan itu nggak bisa dihindari memang. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya nggak selamat masuk neraka. Cuma satu yang benar, yang mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku. Itu juga masih bias artinya kan, karena semua mengklaim begitu. Nah, maksud saya kalau mengacu kepada hadis Nabi tadi, bahwa perbedaan metode itu keniscayaan, karena sudah berbeda golongan, berbeda pendekatan, sehingga tadi tidak boleh saling mencela kalau terkait dengan metode dan standarisasi. Tapi kalau sudah mengarah kepada pengrusakan akidah, kita bisa ribut, kita bereaksi. Kalau sudah menyangkut penyimpangan akidah, munculnya akidah-akidah baru, atau kesalahan dalam memahami akidah yang sebenarnya, itu aja kok ukurannya. Selebihnya metode, ya, aksesoris lah kalau pandangan saya kan begitu. Ya. Karena tidak ada satu metode pun, suatu pendekatan yang menjamin kebenaran mutlak, nggak ada. Ya, karena banyak tuh contoh kan, ulama-ulama besar kurang apa ilmunya, tapi nyimpang kok, kacau. Ya, tinggal mana yang baik ini kan gitu. Kalau para artis saya lihat sih normal aja kan, dan mereka juga tidak begitu dalam-dalam amat, karena memang bukan niatnya mau jadi ustadz kan gitu. Jadi memahami agama dalam konteks untuk patuh, bukan mau jadi ahli kan gitu. Kan ada yang mendalami agama untuk menjadi seorang ahli, ya, sehingga mesti menyeluruh, mesti mendalam dan sebagainya, itu menjadi ahli. Tapi kalau sekedar mengetahui agama, mendekati agama dalam rangka untuk bisa patuh secara benar, ya kan, ya normal-normal aja gitu para artis ini, ya kan gitu kan. Jadi mereka itu mempelajari Islam untuk menjadi patuh, itu aja, dengan cara patuh yang benar kan gitu. Karena sekarang ini kan sulit untuk menentukan mana yang benar mana yang salah. Semua mengklaim dirinya paling benar kan gitu. Ya. Padahal yang berwenang, yang mengetahui benar salah ya Allah dan Rasulullah kan, gitu. Tidak seorang ulama pun, kecuali dalam hal-hal yang nyata, yaitu dalam konteks akidah, itu kelihatan menyimpang atau tidak. Ya. Karena kalau akidah sudah nggak urusan penafsiran, ya, standarnya sama. Nah baru kita bereaksi deh kalau sudah menyangkut rusaknya akidah. Terkait dengan sanad, yang saya tahu sanad itu bagian dari ilmu hadis, ya, sambungan, sandaran, sehingga sebuah berita itu nyambung nggak ke Rasulullah. Setahu saya begitu. Tidak ada istilah sanad dalam berguru, berilmu. Karena bagaimana mungkin dapat dikatakan nyambung sama Rasulullah kalau ilmunya beda sama as-sunnah, sama Al-Quran. Kan gitu. Kan nggak logis. Pemahamannya nggak sama dengan pemahaman yang diajar Rasul. Bagaimana nyambung? Jadi setahu saya kalau bicara sanad itu berlakunya di ilmu hadis, ya, untuk menguji ketersambungan satu berita yang katanya berasal dari Rasulullah, itu diurut sumber dari mana nyambung nggak. Kalau ternyata ada yang tidak memenuhi syarat, ya terputus sanadnya. Dalam rangka memastikan bahwa berita ini benar datang dari Rasulullah. Jadi ada pertanggungjawaban. Kalau dalam hal sanad ilmu saya nggak ngerti itu. Sanad berguru, guru ini berguru dengan siapa, ya. Nggak begitu yang saya tahu. Sanad itu berlaku di ilmu hadis, ya, untuk memastikan tersambung tidaknya berita ini kepada Rasulullah. Ya. Nah sekarang sebuah ilmu, ya, terus diurut-urut, nggak sama dengan yang diajarkan Rasul. Gimana mau dibilang nyambung? Orang udah beda. Kalau nyambung terus pasti sama gitu. Jadi itu aja, ini saya kira sebagai kritik ya, bagi pihak-pihak tertentu yang nggak jelas. Menurut saya ketidaksukaannya nggak jelas. Ada urusan apa gitu loh. Kok ada kesan yang benar itu menurut standar mereka. Ini nggak bisa, ya. Karena semua boleh menggunakan standarnya masing-masing. Mana yang lebih efektif, nggak mesti harus mengikuti standar yang sudah ada, nggak mesti kok.
Nah, kadang-kadang ini sering buat masalah, terjadi benturan-benturan. Masing-masing memaksakan metodenya, standarnya kepada orang lain. Ini ribut, pasti nggak ketemu. Karena Islam ini merdeka kok, agama merdeka, ya. Bahkan tidak boleh dipaksakan kan? Islam itu nggak boleh dipaksakan. Nah sekarang faktanya justru di dalam sendiri yang main paksa. Main paksa, harus mengikuti standar kelompok kami atau standar saya. Nah, ini nggak bisa ini nggak bijaksana menurut saya, justru menimbulkan konflik-konflik yang nggak perlu gitu. Jadi apa, nggak dewasa kitanya. Oke, itu aja. Mudah-mudahan kita bisa bersikap arif bijaksana dalam menyikapi segala bentuk fenomena-fenomena hijrahnya artis dan sebagainya, ya. Jangan terkecoh, jangan terjebak. Kita belajar arif bijaksana. Karena semua punya potensi yang sama, yaitu potensi masuk surga. Dan semua punya potensi yang sama untuk masuk neraka. Tidak satu kelompok pun ya bisa menjamin, memastikan kelompoknya yang benar, nggak bisa. Semua punya resiko yang sama. Jadi sebaiknya ya urus diri masing-masing, urus kelompok masing-masing, itu paling aman. Ya, karena nanti mana yang benar mana yang salah nanti kelihatan di akhirat kan itu. Jadi sesuatu yang belum pasti udah ribut, nah kan tak sehat namanya. Ya, jadi biarkan saja. Ada umat Islam berkelompok maupun tidak, dia memahami Islam dengan metodenya. Jangan diusilin. Kita menggunakan metode sendiri, ya jangan diusilin juga gitu. Ya kan? Yang penting ketika bicara soal akidah, nggak keliru. Karena yang penting itu akidahnya itu loh. Itu yang paling utama itu. Inilah yang membuat kita berbeda dengan agama lain. Di akidah. Ya. Kalau selebihnya kita ya berbeda, nggak masalah. Tapi dalam satu kesatuan. Beda tafsir, beda pendapat. Tapi akidah nggak bisa. Nggak boleh beda. Kalau beda keluar dari Islam. Simpel kan? Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahpahaman. Saya tidak maksud menyinggung siapapun juga. Ini hanya bagian dari proses edukasi keislaman dalam rangka meningkatkan ketauhidan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.